Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memahami dengan mudah konsep bilangan berpangkat pecahan. Di video sebelumnya kita telah belajar bilangan berpangkat bulat, di mana bentuk umumnya adalah A pangkat M, di mana M ini merupakan bilangan bulat. Nah, di video ini M yang kita ambil itu adalah bentuk pecahan, di mana bentuk pecahan yang mungkin adalah setengah, sepertiga, ataupun bentuk pecahan yang lainnya. Di mana jika ada bentuk bilangan berpangkat pecahan, nantinya bentuk ini akan sama dengan atau bisa diubah ke dalam bentuk akar. Dan kemudian yang paling penting adalah semua sifat-sifat yang kita pelajari di bilangan berpangkat bulat akan berlaku di bilangan berpangkat pecahan. Misalnya nih, sifat yang pertama, ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Dengan M dan N ini adalah bilangan pecahan, maka nilainya akan sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Ini N ya. Dan semua sifatnya akan sama di bilangan berpangkat pecahan. Dan yang harus dipahami itu adalah di mana pangkat pecahan itu nanti akan bisa diubah ke dalam bentuk akar. Nah, di mana di sini akan kita jelaskan apa hubungannya atau bagaimana cara mengubah bentuk pangkat pecahan ke bentuk akarnya. Nah, secara umum, jika ada bentuk bilangan berpangkat A pangkat M per N, nanti bentuk ini akan bisa diubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Misalnya, kita ambil sebuah contoh adalah 16 pangkat setengah. Maka dari itu kita perhatikan di sini. M-nya atau pembilangnya akan menjadi pangkatnya si A. Sedangkan penyebutnya, nilai N-nya akan menjadi akar pangkatnya. Sehingga di sini 16 pangkat setengah akan sama dengan akar pangkat nih penyebutnya 2 dari 16 pangkat 1. Atau nanti jika misalnya pecahannya itu adalah per 2, maka langsung saja 2-nya tidak usah ditulis sini ya. Maka langsung di sini akan sama dengan akar 16, di mana akar 16 nilainya adalah 4. Nah, jika dengan menggunakan bilangan berpangkat bulat, nanti juga akan menemukan hasil yang sama, di mana 16-nya kita ambil 2, atau misalnya ambil langsung nih 4 pangkat 2 ya. Kemudian kita pangkatkan setengah. Dan ingat sifatnya, bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan 2 kali setengah, sama dengan 4 pangkat 1, atau sama dengan 4 ya. Itu dia bagaimana cara mengubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, sekarang yang tak kalah penting, kita harus bisa membuat bentuk akarnya menjadi bentuk yang paling sederhana. Maka dari itu, kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Misalnya nih, yang pertama adalah 32 pangkat setengah. Tapi sebelum itu, kita harus buat dulu tabel ya, bantuan, agar lebih mudah menemukan bilangan berpangkat 2 dan bilangan berpangkat 3. Di sini maksudnya 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian 6 pangkat 2 adalah 36. Atau 3 pangkat 3 adalah 27 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk membuat dia bentuknya lebih sederhana, kita akan buat dulu ke bentuk akar. Di sini dia ada per 2 ya. Jadi nggak usah tulis bilangannya di luar akar. Langsung saja 32 pangkat 1 atau langsung saja 32. Nah, sekarang agar mudah untuk membuat bentuk akar ini menjadi sederhana, kita akan gunakan diagram pohon, di mana 32 itu bisa dibagi dengan sebuah bilangan, yaitu 2 misalnya. Maka hasilnya adalah 16. Kita cek nih, 16 ini apakah bilangan berpangkat nggak? Ternyata iya ya. 16 itu adalah 4 pangkat 2. Maka dari itu, akar 32 dapat diubah menjadi akar 16 dikalikan dengan 2. Atau sama dengan akar 16 sama seperti tadi adalah 4 ya. Dan akar 2-nya kita biarkan di dalam akar. Maka inilah bentuk sederhana dari
32 pangkat setengah. Nah, dengan cara yang sama, maka nanti akar 108 juga bisa disederhanakan, di mana 108 itu kita bisa bagi 2. Kalau kita bagi 2, ini hasilnya adalah 54. Apakah bilang berpangkat? Ternyata belum. Maka langsung kita bagi 2 lagi. Bagi 2 adalah 27. Ternyata belum ya bilang berpangkat nih. Kita fokus ke pangkat 2. Karena dia ini ada akarnya. Jangan fokus ke pangkat 3-nya. Karena belum, langsung kita bagi lagi nih. Bagi 3, ini adalah 9. Dan ternyata ini adalah bilangan berpangkat. Yaitu 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka 108 dapat diubah nih menjadi akar. Kita ambil 2 kali 2 ya. Kali 3 kali 9. Nah, sekarang bilangan yang sama kita tulis sekali. Di sini ada duanya 2 ya. Maka kita tulis sekali di luar akarnya. Kemudian akar 9 juga ada. Akar 9 adalah 3. Kemudian dibiarkan yang tidak ada di akarnya, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 6 akar 3. Nah, nanti jika udah bisa atau udah biasa, maka nanti 108 ini tidak usah dibagi 2, tetapi langsung aja 108 dibagi 3 ya. Akan dapat hasilnya 36. Dan langsung ini nanti akar 108 diubah menjadi akar 36 kali 3 atau sama dengan 6 akar 3. Nanti akan dapat cara yang lebih cepat ya. Nah, kemudian kita langsung saja ke contoh yang ketiga, yaitu akar 12. Nah, jelas sekali di sini. Akar 12 kita bisa bagi nih. 12 bisa bagi 2. 6 ya. Bagi 2 adalah 3. Di sini 12 didapatkan dengan cara 2 kali 2 kali 3. Kita cek nih, mana yang sama bilangnya. Ternyata yang sama adalah 2. Ada sebanyak 2 ya. Maka di luar akar tulis sekali aja. Akar 3. Maka ini adalah bentuk yang paling sederhana dari akar 12. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini ada akar pangkat 3. Di sini kita perhatikan di sini. 135 itu diberikan pangkatnya sepertiga. Maka kita ubah nih menjadi bentuk akar. Bentuknya itu adalah akar pangkat 3 dari 135 pangkat 1 ya. Maka dari itu, ini kita buat 135-nya ke dalam bentuk diagram pohon. Kita bagi 2 nggak bisa, bagi 3 dia bisa ya. Kalau kita bagi 3, ini hasilnya ada 45. Ternyata ini belum bilangan berpangkat 3 sekarang. Kenapa pangkat 3? Di sini karena akarnya adalah akar pangkat 3. Jadi yang kita lihat adalah yang pangkat 3. Kemudian 45-nya bisa dibagi 3 lagi, yaitu 15. Dan ini belum bilangan pangkat 3. Maka lagi nih bagi 3 adalah 5. Maka dari itu akar pangkat 3 dari 135 akan sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, kita perhatikan perbedaannya. Jika tadi akarnya akar pangkat 2, yang kita lihat adalah yang berpasangan. Jika ada berpasangan di dalam akar, maka tulis kali di luar akar. Sama ya, tulis kali di luar akar. Nah, sekarang jika akarnya akar pangkat 3, maka kita ambil 3 bilangan yang sama. Jadi, jika ada 3 bilangan yang sama, kita tulis kali di luar akarnya. Akar pangkat 3 dari 5. Inilah bentuk yang paling sederhana dari 135 pangkat 1/3. Jadi 3 akar pangkat 3 dari 5. Nah, kemudian yang terakhir, akar pangkat 3 dari 750. Nah, jelas sekali nih. Nah, dengan diagram pohon kita ambil 750, kita akan bagi 5 ya, biar cepat ya. Maka 750 dibagi 5, hasilnya adalah 150. Kemudian kita bagi 5 lagi nih. Kalau kita bagi 5, maka hasilnya adalah 30. Dan jika bagi 5 lagi, hasilnya adalah 6.
Maka 750 didapatkan dengan cara 5 kali 5 kali 5 kali 6. Kita perhatikan, manakah banyak bilangan yang sama sebanyak 3, yaitu ada angka 5 ya. Maka tulis sekali di luar akarnya. Akar pangkat 3 dari 6. Inilah bentuk yang paling sederhana dari akar pangkat 3 dari 750. Nah, jika udah bisa menyederhanakan bentuk akar, maka kita langsung nih bahas sifat-sifat dari bentuk akar. Nah, secara umum, nanti sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan itu ada sebanyak 6. Nanti bisa dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lainnya. Di mana yang pertama, jika ada bentuk A akar M ditambah B akar M, ini akarnya sama ya, akar M, maka nanti A dan B-nya bisa dijumlahkan. A tambah B akar M. Contohnya gini, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 misalnya. Ini sama nih akarnya, maka nanti bisa dijumlahkan. 2 ditambah 3 ya, 5 akar 3. Itu maksud sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, A akar M dikurangi B akar M. Ini sama nih. Jika akarnya sama, maka bisa dikurangi. Kemudian yang ketiga, jika dikalikan, akar A kali akar B, ini akan sama dengan akar A kali B. Atau sebaliknya, akar AB sama dengan akar A kali akar B. Sifat yang keempat, ini perluasan dari sifat yang ketiga. Jika akarnya bentuk pecahan di dalamnya, maka bentuk pecahannya itu bisa diubah. Akar penyebut dan akar pembilangnya, atau akar A dibagi akar B. Kemudian sifat yang kelima, sama dengan sifat yang di bilangan berpangkat. Yang kemarin, jika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan, ini A pangkat M kali N. Ini pun sama. Jika ada akar pangkat M, diakarkan lagi akar pangkat N bilangan A, maka ini M dan N-nya bisa kita kalikan. Atau akar M pangkat N dari A. Dan yang terakhir, yang keenam, sifatnya adalah yang tadi ya. Akar pangkat M dari A pangkat N adalah A pangkat N per M. Nah, sekarang agar lebih jelasnya, kita akan jelaskan dengan beberapa buah contoh. Contoh yang pertama, kita diminta untuk menemukan bentuk yang paling sederhana. Nah, seperti biasa, agar dia sederhana, maka ini akarnya kita samakan nih. Mungkin nggak kita samakan? Ya mungkin ya. Kita ambil nih, 2 akar 3 dikurang 5 akar 3 ditambah 12-nya kita ubah seperti yang tadi. Nah, 12-nya kebetulan udah kita hitung tadi, yaitu 4 dikalikan dengan 3. Maka ini akan sama dengan 2 akar 3 dikurangi 5 akar 3 ditambahkan dengan ini akar 4, 2 akar 3. Maka ini akan sama dengan 2 ditambah 2 ya, kemudian dikurang 5. Atau boleh juga 2 kurang 5 ditambah 2. Itu hasilnya adalah min 1 akar 3. Atau langsung min akar 3. Inilah bentuk yang paling sederhana. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu yang B. Nah, di sini ada bentuk yang sama nih dengan bentuk yang pertama. Jadi kita hanya perlu membuat bentuk akarnya menjadi lebih sederhana. Yang pertama, 3 akar 5 kita biarkan. Udah sederhana. Kemudian akar 125. Nah, ini jika dibagi 125 itu bisa bagi 5. 25 ya. Ini adalah bilangan berpangkat. Maka langsung nih, akar 125 kita ubah menjadi 25 dikalikan dengan 5. Ditambahkan dengan 2 akar 45 pun sama. 45 kita bisa bagi 9 ya. Kalau bagi 9 adalah 5. Ini adalah bilangan berpangkat 2. 9 kali 5. Maka hasilnya adalah 3 akar 5 dikurangi akar 25 adalah 5. 5 akar 5. Kemudian di sini akar 9 adalah 3. Ditambahkan dengan 2 kali 3 akar 5. Nah, sekarang kita operasikan 3 kurang 5
karena akarnya sama ya. Jadi ini min 2 akar 5 ditambahkan 2 kali 3, 6 akar 5. Maka min 2 tambah 6 adalah 4 akar 5. Inilah bentuk yang paling sederhana. Kita lanjutkan ke contoh yang kecil. Nah, di sini yang kecil kita hanya perlu mengalihkan pelangi. Di mana yang pertama kalinya itu adalah nih, akar 2 kali akar 2. Kita gunakan sifat yang ketiga. Maka kalau akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Atau nanti boleh juga, jika bilangan akarnya sama, nanti langsung hasilnya adalah yang di dalam akarnya. Nah, tetapi di sini ada 3 ya. Akar 2 kali 3 akar 2, yaitu 3 akar 4. Kemudian ini, akar 2 kali min akar 3, yaitu min akar 6. Kita kalikan. Kemudian ini, min akar 3 kali 3 akar 2. Maka dia hasilnya adalah min 3 akar 6. Dan yang terakhir adalah min akar 3 kali min akar 3, yaitu akar 9. Maka dapat hasilnya 3 akar 4, yaitu 3 kali 2. Min akar 6, min 3 akar 6. Maka ini min 1, min 3 ya. Min 4 jadinya. Min 1, min 3. Ini sama dengan min 4 ya. Akar 6-nya udah sama. Langsung kita tuliskan aja. Min 4 akar 6. Ditambah akar 9, yaitu 3. Maka ini akan sama dengan 3 kali 2 adalah 6, kurang 4 akar 6, ditambah 3. Atau sama dengan 9 dikurangi 4 akar 6. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Di mana soalnya itu adalah akar 8 dibagi akar pangkat 6 dari 18 pangkat 3. Nah, di sini agar lebih mudah kita akan ubah dulu nih bentuknya menjadi bentuk bilangan berpangkat. Ini bilangan berpangkatnya itu adalah bentuk akar ya. Jadi langsung aja 8 pangkat setengah. Kemudian 18-nya ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat juga. 18 ambil dalamnya dibagi luarnya 6 ya. Kemudian sebisa mungkin kita buat ya akarnya sama atau bilangan yang dipangkatkan sama, sehingga sifat yang di bilangan pangkat bulat bisa diterapkan. Maka dari itu ini 8-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat setengah ya. Kemudian 18-nya kita ubah juga menjadi 9 kali 2. Kemudian 3/6-nya bisa kita sederhanakan, yaitu setengah. Nah, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, jika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan 3 kali 1, 3/2. Dibagi, ini pun sama nih, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat. Maka yang punya pangkat adalah dua-duanya. 9 pangkat setengah kalikan dengan 2 pangkat setengah. Nah, di sini ada bilangan yang sama, yaitu 2 pangkat ya. Maka dengan sifat bilangan berpangkat, kalau dibagi pangkatnya bisa kita kurangi 2 pangkat 3/2 kurangi 1/2. Dibagi dengan pangkat setengah, ubah ke bentuk akar 9. Maka dapat nih 2 pangkat 3/2 kurang 1/2 adalah 2/2 dibagi dengan 3. Maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 1, 2/3. Inilah bentuk yang paling sederhana dari soal nomor D. Nah, silakan disimak dan dipahami. Nanti di sini yang paling sering muncul soalnya adalah bentuk-bentuk seperti ini. Tetapi nanti jika menemukan bentuk soal nomor D, berpikirlah bagaimana membuat bilangan berpangkat di pembilangnya dan penyebutnya menjadi sama, seperti langkah yang di sini. Kita buat dia menjadi 2 pangkat, dan di bawahnya juga sama, ada bentuk 2 pangkat, sehingga nanti akan berlaku sifat-sifat dari bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Begitu pula dengan sifat-sifat bilangan berpangkat yang lainnya. Silakan disimak dan dipahami agar kata
Diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.